sebuah pernyataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang mengamalkan Al-Quran itu lebih mudah daripada menghafalkannya. Artinya menghafalkan dengan mengamalkan lebih mudah mengamalkan pada masa itu. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud akan datang suatu masa di mana orang menghafalkan Al-Quran itu lebih mudah daripada mengamalkannya. Nah, oleh karena itu di sini kami sampaikan kepada para santri dan alumni yang hadir bahwasanya Al-Quran itu bukan gambar mati, bukan. Itu kalamullah Ta'ala yang harus hidup selalu pada diri seorang mukmin. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu disebut dengan ruh. Para ulama menjelaskan dalam hal ini bahwasanya namanya ruh itu kan alamatul hayah. Seorang itu baru disebut hidup kalau ada ruhnya. Ya, ada fisik, ada jasad, gak ada ruhnya, berarti bukan manusia hidup namanya. Maka karena Al-Quran disebut ruh, berarti Al-Quran itu harus menjiwa pada diri seorang mukmin. Seorang mukmin tanpa Al-Quran berarti pandai berjalan. Kan begitu mudahnya, ya, ekstremnya begitu bahasanya. Kemudian juga di situ disebutkan sebagai nur, dihubungkan dengan hidayah. Ya, ada cahaya, ada hidayah. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah cahaya kehidupan kita. Dunia itu zulma, dunia itu gelap. Nah, lampunya itu sorotnya adalah dari Al-Quranul Karim itu. Ya. Kemudian hidayah, orang ingin mendapatkan hidayah yang dekat-dekat dengan Al-Quran. Kalau ingin jauh dari hidayah, ya berarti tidak menghiraukan atau tidak dekat-dekat dengan Al-Quran. Jadi betul-betul jadikan Al-Quran itu sebagai satu jiwa kita. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir khusus untuk mas santri dan para alumni, membaca Al-Quran itu bukan seperti membaca Quran. Ya, membaca Al-Quran itu bukan seperti membaca buku biasa. Akan tetapi terdapat qawaid dan dawabit. Qawaid dan dawabit maksudnya adalah asas-asas dasar di dalam tilawah. Dan juga ada dawabit, ketentuan-ketentuan. Jadi mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu perlu kita terus pelajari dari kitab ke kitab dan dari guru ke guru. Artinya bahwa ketika membaca Al-Quran, ya, pastikan huruf-huruf itu keluar dari makhrajnya dan jelas. Kemudian di antara yang dipesankan oleh guru-guru kami supaya suara itu jelas, maka jangan sampai suara masuk ke dalam hidung kecuali pada huruf-huruf atau keadaan-keadaan bacaan yang terpengaruh dengan mim dan nun. Jadi ketika membaca bukan misalnya masuk ke hidung semuanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi diperjelas Alhamdulillahirrahmanirrahim.